Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwantus Tumorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Saya berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dan tetap fokus untuk menyaksikan video hari ini. Kita lanjut materi kita yaitu tentang perbankan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang OJK ya. Kita masuk materi perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam bentuk kredit maksudnya dalam bentuk pinjaman ya, dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Inilah dia pengertian dari bank ya. Jenis-jenis bank ada 3, yaitu menurut fungsinya, menurut kegiatan usaha, dan menurut kepemilikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menurut fungsinya. Ada itu bank umum. Bank umum adalah bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kredit atau pinjaman, serta memberikan pelayanan di bidang keuangan lainnya. Layanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Oke, untuk tugasnya cari itu apa tabungan, giro, dan deposito. Nanti ditambahi di catatannya ya. Kemudian yang selanjutnya menyalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman tadi ya. Kemudian melakukan transfer ya. Kemudian menerima tagihan listrik, air, dan telepon. Ini merupakan contoh dari bank umum ya, seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Ini merupakan contoh dari bentuk tabungan ya. Tabungan. Ada mungkin ini sering kalian lihat ya bentuk tabungan ini. Kemudian ini merupakan contoh dari deposito ya, deposito. Dan ini merupakan contoh dari giro. Tugas kalian tadi Bapak bilang cari perbedaan dari ketiga ini. Ditambahin nanti di catatannya. Sekarang kita masuk yang kedua, ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Usaha yang dilakukan oleh BPR meliputi pertama menghimpun dana dan memberikan kredit. Hal-hal yang tidak boleh itu melakukan usaha falas atau penjualan mata uang asing. Falas disebut juga dengan valuta asing. Ya. Kemudian melakukan perasuransian ya tentu. Tapi kalau bank umum bisa melakukan perasuransian. Bisa kita lihat dari BNI Life ya. BNI Life itu bergerak di bidang asuransi. Kemudian transfer tidak boleh di BPR ya. Inilah dia menurut fungsinya. Oke. Kemudian menurut kegiatan usaha. Menurut kegiatan usaha. Yang pertama itu ada dikatakan bank syariah, yaitu bank yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam ya. Jadi berprinsip syariah dan ekonomi Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga ya, bebas bunga. Maksudnya dalam bank syariah sistem bunga itu tidak ada. Tetapi dalam bank umum bunga itu sering kita dengar ya. Penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk apapun, karena dalam bank syariah, bunga itu disebut sebagai riba, ya, riba atau haram. Penentuan harga didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah, sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya bagi hasil yang diterima. Itu maksudnya ya, jadi pada sistem bank syariah, itu tidak mengenal yang namanya sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Oke. Yang kedua ada bank konvensional. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip-prinsipnya menentukan bunga sebagai harga simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan kredit ya. Jadi kalau kalian menyimpan uang di bank, tentu kalian mendapatkan bunga ya, berbunga uang kalian. Nah, kemudian ada juga kalau kita meminjam dari bank, tentu kita mendapat bunga juga ya, mendapat bunga. Oke. Kemudian jasa-jasa bank lainnya masih banyak ya. Sekarang kita lihat perbedaan dengan
antara bank konvensional dengan bank syariah. Yang pertama itu, bank konvensional mengacu pada profit atau keuntungan. Bank syariah umumnya lebih memerhatikan dalam hal agama. Kemudian yang kedua, bank konvensional tidak mewajibkan zakat. Bank syariah mewajibkan zakat. Kemudian yang ketiga, bank konvensional bunga bagi nasabah ya. Ketika kita meminjam, kita dapat bunga. Ketika kita menabung, kita juga memperoleh bunga ya. Bank syariah sistemnya itu sistem bagi hasil. Oke. Inilah dia perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Kemudian menurut kepemilikannya. Menurut kepemilikannya, yang pertama itu bank milik pemerintah, di mana bank yang mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah ya. Modalnya itu lebih banyak dari pemerintah. Contohnya bank BNI, masih banyak ya. Kemudian yang selanjutnya ada bank swasta nasional. Bank yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri. Contohnya adalah bank BCA ya. Kemudian yang terakhir adalah bank asing. Bank yang modalnya dimiliki oleh swasta asing. Jadi modalnya itu paling banyak dimiliki oleh swasta asing atau orang asing. Swasta maksudnya perorangan ya, gitu dia. Contohnya ini seperti gambar yang ada di slide ya. Inilah dia contoh dari bank asing. Oke. Sekian materi kita untuk hari ini. Bapak harap bisa dipahami materinya. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan secara langsung kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.